telah datang pada kalian bulan Ramadan, itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan untuk menguasai bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu langit di sana. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughlaqu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu para setan pembangkang. Nah, di sini maradatus syayatin, setan-setan pembangkang. Nah, setan di kelas kerucut mungkin gak dibondo, bisa jadi gitu. Lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr. Allah memiliki padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tercegah dari kebaikannya, maka sungguh telah tercegah dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Nasai, hadisnya sahih. Berarti berkah di sini adalah kebaikan yang banyak. Bulan Ramadan berkahnya banyak. Kalau kita di bulan Ramadan kok nggak dapat kebaikan di sana, kita nggak tambah baik, berarti ya udah, dia tercegah dari kebaikan. Berarti udah bisa jadi kesalahannya udah sangat besar, maksiatnya, dosanya udah sangat banyak, hatinya sudah menghitam. Nah, seperti itu sampai bulan Ramadan pun juga tidak menyebabkan orang tersebut baik lagi. Alhamdulillah min syarri dzalik. Nah, lebih-lebih di malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, kita harapannya adalah mendapatkan itu. Namun kebanyakan manusia di 10 hari terakhir, kalau Lailatul Qadar itu kan 10 hari terakhir, nanti hadisnya di bawah-bawah ada. Nah, itu di 10 hari terakhir kebanyakan orang bisa mikir Ramadan menang, mikir ibadah. Nah, ya semua nunggu seranggakan ibadah, nggak dapat apa-apa. Nah, ini perlu disayangkan. Ya, kalau saya mikirnya sadurunge Ramadan yang dipikir kabeh. Misalnya Arab pengen tuku klambi anyar, ya tuku sadurunge 10 hari terakhir ngono. Nek dite. Ya baru Ramadan kan beda kan ya dipikir lah, gitu aja. Jadi bahkan banyak apa namanya orang-orang tertentu itu kerjanya 11 bulan. Bulan Ramadan ibadah tok. Banyak orang seperti itu. Jadi udah los. Lah terus hidupnya dengan apa? Dia udah nabung 11 bulan tadi, mempersiapkan hartanya untuk bulan Ramadan itu, untuk ibadah, untuk baca Qur'annya, untuk ibadahnya, untuk qiyam lainnya, puasanya, sholatnya. Begitu pula sedekahnya, udah disiapkan semuanya. Ini kalau baju badan serangan gagah, karena udah semuanya siap. Bulan Ramadan harus kerja. Bukan karena banyak Ramadan ini betul awan tutup. Dia tutup siang malam, dia tutup gak kerja. Ada yang kan seperti itu, karena dia udah mempersiapkan untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Ramadan bulan Al-Quran. Qala Rabbuna, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah yang diturunkan padanya Al-Quran. Hadis yang kelima. Anwa'il qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhufu Ibrahim awal lailah min syahril Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan di awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sita Ramadan min Ramadan. Dan Taurat diturunkan di hari ke-6 dari bulan Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim di malam pertama, Taurat itu di malam ke-6, di hari ke-6. Wa unzilatil Injil, dan kitab Injil diturunkan
Litalati asyarata madad min Ramadan, di tanggal 13 dari bulan Ramadan. Wa unzilati Zabur bi samani asyarata qalat min Ramadan. Zabur diturunkan di hari yang ke-18 Ramadan. Wa unzilatil Qur'an li arba'i wa isrina qalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan di hari ke-24 Ramadan. Rawahu Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani, hadisnya hasan. Kalau di hadis ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran itu tanggal 24 Ramadan. Padahal nuzul Quran biasanya tanggal berapa? 17 gitu kan. Hadis ini menunjukkan bahwa Quran turunnya di tanggal 24 Ramadan. Hadisnya hasan dalam kitab At-Tabrani. Boleh cocok, boleh enggak. 17 pengerti itu pun juga perselisihan, ada yang 24, ada yang 17 dan seterusnya. Intinya ya tetap di bulan Ramadan itu. Banyak perselisihan di situ. Ramadan bulan yang tidak berkurang. An Abi Bakar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrani la yang kusah di Syahran ini wa Ramadan wa Dzulhijjah. Dua bulan yang tidak berkurang, keduanya adalah bulan perayaan, yakni Ramadan dan Dzulhijjah. Maksudnya jika salah satunya 29 hari, maka satunya pasti 30 hari di tahun tersebut. Atau meskipun 29 hari dihitung oleh Allah seolah-olah 30 hari. Wallahu a'lam. Jadi intinya kalau Ramadannya 30 hari, maka Dzulhijjahnya pasti 30. Ramadan 29 pasti Dzulhijjah 30. Kalau Ramadan 30 pasti Dzulhijjahnya tanggalnya sampai 29. Pasti seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat di atasnya, jelas sahih. Paham ini? Ini cuma penanggalannya saja. Fadilah umrah di bulan Ramadan. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah di Ramadan ta'dilu hajjatan. Muttafaqun alaih. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji, pahalanya seperti haji. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati atasnya hadisnya sahih. Wa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah di Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Rawahu Samuyah. Sahih hadisnya. Kalau tadi umrah seperti haji, pahala haji. Kalau hadis yang selanjutnya, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalus sadaqatun fi Ramadan, dan sedekah yang paling afdal itu dilakukan di bulan Ramadan. Rawahu Darqutni. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala gharibun dhaifun. Sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini meskipun dhaif, maknanya bisa benar karena amalan di waktu mulia menjadi lebih mulia pula berdasarkan hadis sebelumnya. Namun sepantasnya tidak menunda-nunda sedekah sedekah sampai hingga bulan Ramadan, karena seorang tidak tahu kapan matinya. Nah, jadi kembali lagi hadis sebelumnya kan umrah seperti haji pahalanya. Begitu pula umrah seperti haji bersama Nabi. Nah, nanti juga ada hadis bahwa sedekah di bulan Ramadan itu afdhalus shadaqah. Sebaik-baiknya sedekah seperti itu. Makanya nanti kaitannya dengan orang yang berzakat itu biasanya dikeluarkan di bulan Ramadan ini. Maksudnya untuk apa? Untuk supaya pahalanya lebih banyak, maksimal. Jadi seperti itu. Jadi kan namanya zakat itu kan tiap tahun harus pakai haul, pakai tahunan kan. Nah, setahun sekali. Nah, setahun sekali dipaskin bulan Ramadan itu biasanya malah kelingan. Tapi nanggu Masehi misalnya, hitungnya pakai Masehi, sosok nanggu luput. Nih bulan Ramadan itu kan bulan iling-ilingnya ibadah sing api-api kayak gitu kan. Nah,
nanti banyak orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan ini. Berani sih, oke saya ketemu tak Pak Ben. Terus kalau pernah rumah gitu, ada yang mau tanya? Vidya, Vidya proses ini. Nah, gitu ya. Yang saya sampaikan dulu. Ini masalahnya hadinya 100 baru 9. Hadinya 100. Ya biasa seperti itu. Yang mendekati di CKB itu ada ceritanya semuanya. Makanya ketika nuzul Quran itu jadi reneng sunnah terus kita memperingati malam nuzul Quran reneng aslinya. Hah? Wah, mungkin Indonesia bener itu ya Indonesia. Aku yang Saudi kan itu reneng malam nuzul Quran ternyata berbeda reneng. Kalau kok reneng. Karena tadi karena jelas tanggalnya bisa berubah dan bisa berbeda, banyak ulama beda pendapat di situ dan selain itu nggak ada contoh untuk memperingati itu. Begitu pula misalnya lahirnya Nabi misalnya Maulud, Maulud Nabi itu tanggal berapa? 12 yang diapal nama Indonesia. Nanti silakan baca sejarah itu Rabu 12. Jadi seperti itu Bapak Allah. Dan itu juga nggak perlu diperingati. Tapi orang Indonesia ini aku peringatan Maulud Nabi. Itu rata kok ngaji. Menurutnya peringatan Maulud Nabi atau nuzul Quran atau Isra Mi'raj itu udah kok beda ya. Tapi nek orang mengerti loh, misalnya ini itu kan dia beri kita tuh. Itu fakta. Ya makanya misalnya saya diundang untuk kajian seperti itu, memperingati seperti itu. Orang apa aku ya kok untuk apa? Dan masalah saya ngaji biasanya itu oke. Biar mereka itu ya umum nasihat menurut rasanya. Saya nggak pengen memperingati itunya, tapi saya pengen nasihati wong sing tekone pas witok ngono. Jadi aku mikir berbuku. Dan saya insya Allah di kajian rutin tetap rutin. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Yang lain barangkali perlu ditanyakan. Sedikit. Ya. Mungkin Arab dengan kita itu beda, gitu kan? Sana itu tidak diingatkan aja udah teringat, gitu kan? Iya. Beda dengan kita, diingati aja nggak mau ingat. Jadi harus diingat-ingat gitu. Jadi ini ya, masalahnya bukan itunya, masalahnya ini nanti kaitannya dengan bid'ah atau bukan itu loh, masalahnya di situ. Masalahnya nanti ini termasuk bid'ah atau bukan, ini masalahnya di situ, bukan yang lain. Nah kita kalau saya dikatakan bid'ah, jadi ini katakan bid'ah, saya saja orang belum memperingati itu, kok enggak? Cuma iki ada kajian aku kon ngisi tak isi, gen ngomong ora tau ngaji, tetap ngaji lan ngono. Kurang omongan nasihat bulan ngono. Paham ya? Jadi hari kemerdekaan diperingati. Nah itu kan semua semua negara ya seperti itu hari kemerdekaan. Ya karena kembali lagi memperingati hari kemerdekaan itu kan ya karena wujud senangnya seseorang. Begitu pula nanti bisa jadi berdalil seperti selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun. Jadi Fir'aun tenggelam itu kan tanggal 10 Muharram. Makanya di tanggal 10 Muharram itu diperingati dengan puasa. Jadi seperti itu. Sebenarnya memperingati sesuatu dalam Islam itu justru contohnya untuk melakukan puasa. Untuk memperingati itu. Contoh yang lain, Nabi SAW, kenapa kok puasa hari Senin dan Kamis? Nabi Muhammad SAW itu lahirnya hari Senin. Salah satu alasannya meskipun itu bukan satu-satunya alasan gitu. Jadi seperti itu. Tapi nih
kebanyakan untuk memperingati itu, merayakan itu biasanya malah koya-koya, menukui. Padahal seharusnya memperingati itu untuk ibadah, bukan koya-koya. Paham ya ini? Namanya kita bersyukur itu digunakan. Syukur itu untuk mendekatkan diri pada Allah, gitu kan? Tapi kebanyakan manusia namanya syukur itu gue syukur atau seneng-seneng, bahagia, joget-joget, rajin-rajin. Nah, Jadi itu kalau begitu Ustaz, apa? hari kelahiran kita bisa kita puasa gitu. Nah, kalau itu butuh dalil lagi, kalau itu butuh dalil lagi, daripada jenengan memperingati hari lahir jenengan, mending sing jelas sunat dapat pahala ngono. Paham? Senin Kamis. Jenengan mesti iso Senin Kamis apa poso Daud itu hebat ta dadak maksudnya tanggal lahir apa namanya? Hari lahirmu gue ngapa kan ngono. Paham ya sampai sini? Nah, jenengan siapa menguasai hari mulai gitu. Jadi seperti itu. Cukup, yang lain? Monggo Pak. Ya. Kalau misalnya orang memahami berbuat kebaikan dikumpulkan pada bulan Ramadan untuk bulan-bulan lain, bisa jadi beliau peletat. Tidak sedekah di bulan-bulan Jadi biasa. ini, sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu dilakukan di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Pahalanya akan lebih berlipat karena waktunya tertentu. Bukan berarti terus di bulan yang lain itu terus pahalanya sedikit. Ya tergantung gue ngeni mokeh ora ikhlas ora kan ngono. Ya kembali lagi, setiap kebaikan minimal dilipat gandakan pahalanya 10. Asratu amsalihah. Dikuliah hasanah asru amsalihah. Dan disebutkan dalam Quran seperti itu. Itu minimal. Maksimalnya bisa 700 kali lipat. Kecuali kalau puasa. Puasa itu as-shaumu li wa ana ajzi. Kita ingin hadis setelah itu ada. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan balas. Tergantung posomu piye. Posomu bukan main-main tok ya pahalanya ya semono kita. Nek posomu dan tingkatannya udah membaik, ya itu pasti akan tambah banyak. Tergantung puasa tadi. Gitu nggih. Selanjutnya hadis 10 fadilah saum Ramadan. Saum Ramadan bagikan saum 10 bulan. Perhatikan ini. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun min kulli syahrin wa Ramadan ila Ramadan fa hadza siyamu dahri kullih. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saum 3 hari tiap bulan dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka ini adalah saum sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau dengan puasa 3 hari setiap Ramadan, setiap bulan itu pahalanya seperti 1 bulan, karena 1 bulan itu kan 29 atau 30 gitu kan. Kalau puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 Hijriah, maka jangan sama seperti menguasai bulan itu. Nanti bulan selanjutnya puasa 3 hari lagi, maka sama seperti puasa 1 bulan itu. Terus kalau itu 3 hari terus, dan Ramadan dengan puasa 30 hari atau sebulan, ya udah berarti seperti kamu puasa 1 tahun. Nah, hadis selanjutnya menguatkan lagi. Wa an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyam syahri Ramadan bi asli asyur wa siyam sittah ayyam ba'dahu bi syahraini fadzalika siyam sana rawahu Nasa'i. Puasa di bulan Ramadan 1 bulan itu seperti 10 bulan, dan siang puasa di 6 hari di bulan setelah itu pahala seperti puasa 2 bulan. Kalau dilakukan bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama saja dia melakukan puasa 1 tahun. Ya, tahun 30 kali 10 ya. Dan ini dibuatkan dengan ayat selanjutnya yang disebutkan bawahnya. Qala Rabbuna man jaa bil hasanati
Baru asyura baraya. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka dia dapatkan 10 kali lipatnya. Jadi bulan Ramadan itu kan 30 hari. 30 hari dikali 10 berarti berapa? 300. 300 itu adalah 10 bulan. Iya berapa? Iya mau jelas mah. Kan ikut dibalik kan mau. Nah sama saja. Seperti 10 bulan. Nah terus ditambah 6 hari di bulan Syawal, puasa Syawal 6 hari. 6 hari 3 hari dihitung 1 bulan. 3 hari selanjutnya dihitung 1 bulan. Berarti 12 bulan. Kan 2 bulan tambah 10 berarti 12 bulan. Kalau dengan puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka jangan sama saja mendapatkan pahala 1 tahun puasa terus menerus. Paham artinya? Nah, masih biasanya ada pertanyaan. Nah, aku yang nyawal utakku tak sawase apa sawase. Nah, kita aku harus jawab ini. Wajib dan sunnah mana yang harus didahulukan? Wajib usahakan untuk didahulukan, baru nanti yang sunnah. Kalau dengan usaha seperti itu, insya Allah sawah rampung dengan didahulukan. Kenapa kalau saya sampaikan ini? Karena masih banyak. Bisa jadi jamaah sini masih punya hutang Ramadan kemarin. Oke. Masih ada yang punya hutang bulan Ramadan kemarin? Masih? Enggak? Alhamdulillah enggak. Orang gini. Ya belum dijawab gimana? Doa puasa kita yang bisa dihitung. Mungkin aneh ya, masalah orang dengan malaikat mana? Aku tak takut malaikat sih, dan apa pengen menunggu tak takut malaikat sih itu tetap seperti 1 tahun enggak ada. Aku ya tahu takut, cuman kembali lagi seperti yang kita pakai logika saja, wajib harus didahulukan, udah selesai. Itu aja. Kita harus dahulukan wajib baru sunnah. Jadi seperti itu, meskipun ada sebagian ulama yang bolehkan sunnah dulu, wajibnya di bulan selanjutnya. Ada yang membolehkan seperti itu. Bahkan wong Jawa kuwi badane kan hari ke 7 berapa? Sing kupatan tuh 7. Nah, kenapa kok itu? Ya karena itu tadi dia sekalian melanjutkan puasa Syawal dulu. Baru setelah itu kupatan. Itu hari ini menunggu ya kurang penting. Hari ini tapi aku punya yang sunai dan hewan. Kalau jadi langsung harus seperti itu enggak ada sunahnya. Tapi kembali lagi tanggal 1 bulan Syawal haram puasa karena itu Idul Fitri. Paham ya? Selanjutnya, saum Ramadan menggugurkan dosa. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shalawatul khamsi wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bima bainahum idza situni badil kabair. Sholat 5 waktu. Jadi antara sholat tadi maghrib ke isya ke subuh ke zuhur ke asar ke maghrib, nah dan seterusnya. Jumat hingga Jumat berikutnya. Jumat hari ini kita Jumatan tadi, nanti sampai Jumatan selanjutnya. Ramadan sebelumnya sampai Ramadan besok. Itu menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Jika syaratnya ini, jika dosa-dosa besar dijauhi. Jadi yang diampunkan adalah dosa kecil tok. Paham ya? Dosa kecil saja. Dosa besar itu nggak bisa terhapus kecuali dengan taubat. Dengan taubat. Dosa besar dengan taubat. Jadi seperti itu.
Begitu pula kalau itu dia dosanya tadi, dosa kecil itu hubungannya dia melukai diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Kan ada dalam dosa yang melukai diri sendiri atau apalah yang merugikan dirinya sendiri saja. Dan apa namanya, dosa dia dengan Allah itu kalau dosa kecil insya Allah dihapuskan. Tapi kalau dosa kita kepada orang lain itu kafaratnya, penghapusnya itu kita harus minta maaf. Nggak bisa nanti dihapus angel. Jadi bahkan banyak ulama menyampaikan, ada ulama yang salah satu perkataannya adalah 70 kesalahanmu dengan Tuhanmu itu yang kamu bawa nanti di hari kiamat itu lebih ringan dibandingkan kesalahanmu dengan sesamamu. Kenapa waktu itu? Kalau 70 kesalahanmu dengan Allah itu mudah untuk Allah mengampunkan, itu mudah. Tapi kalau kesalahanmu untuk orang lain itu nggak mudah. Kenapa? Karena temannya jenengan atau saudaranya jenengan sesama manusia tadi itu bodoh-bodoh pengen masuk surga nih besok dengan akhirat. Lah nek aku ya iso mlebu surga, wong sing dolime aku tak tuntut aku iso mlebu surga piye carane ngono. Sing dolime aku dengan berbagai cara saya pasti usaha untuk menuntut itu supaya saya dapat pahala dia, kalau enggak dosa saya berikan pada dia. Jadi seperti itu. Paham ya namanya ini? Tanya kan? Nggih. Lagi tekane kere ning takone dhisik. Ya. Boleh. Mulai kere gitu. Mari. Gini lah. Jarang sekali insan manusia ini mengevaluasi puasanya. Jarang sekali. Atau nyaris perbandingannya kecil sekali antara yang mengevaluasi dan yang tidak. Seakan-akan puasa Ramadan ini hanya menjadi rutinitas tahunan. Sambil lalu. Apalagi refleksi dari hari ke hari tentang puasanya di bulan Ramadan. Begini tadi, ada salah satu hadis yang bunyinya seperti ini, bahwa Rasulullah pernah mengatakan puasa itu adalah benteng dan yang bisa membakarnya adalah 3, yaitu berdusta, terus membuka kejelekan orang, dan yang satu adalah berdusta, membuka kejelekan orang, dan yang satu apa itu? Ini. Yang satu, pokoknya yang satu bohong, yang satu membuka aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Nah, begini lah, kalau kita mau evaluasi bahwa puasa Ramadan itu adalah benteng dari hari ke hari, maka 3 sifat yang dikatakan oleh Rasulullah itu sudah pasti dihindari. Sebagai bentuk evaluasi, ternyata dari bohong ini juga menjadi rutinitas juga, dan seakan-akan menganggap hal itu remeh, kecil. Juga yang sangat fatal adalah menjelekkan orang lain, yang pada dasarnya pernah disebutkan menjelekkan orang lain itu dosanya akan terhapus apabila sudah dimaafkan oleh orang yang dijelekkan. Nah, evaluasi yang tidak dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang ini karena menganggap Ramadan itu adalah rutinitas, sehingga wis bar Ramadan ya sudah. Apalagi sampai masih Ramadan pun 3 hal tersebut karena pantangan itu sudah pasti banyak yang melakukan, ya, sudah banyak yang melanggar. Maka bagaimana dengan Ramadan kita yang demikian itu? Ya. Terutama pada saum, karena kita membahas saum.
Jadi gini, memang makanya tadi di hadis sebelumnya disebutkan barang siapa yang diharamkan kebaikannya maka dia sudah dicegah dari kebaikan itu. Siapa yang tercegah dari kebaikannya maka sungguh dia telah tercegah dari kebaikan itu. Maksudnya apa? Ramadan memang bulan penuh berkah dan seterusnya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu dan seterusnya. Itu semua tentunya diharapkan dari kita untuk jadi baik. Tapi masih banyak orang yang di bulan Ramadan itu tidak mengambil kesempatan untuk berbuat baik di hari itu. Jadi kalau boleh dipermisalkan gini, Ramadan itu kan bulan yang mulia, penuh berkah. Bulan yang mulia penuh berkah, Allah senang dengan bulan Ramadan ini. Bulan yang dimuliakan. Awal tadi sudah saya sampaikan, Ramadan itu salah satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Selain itu, Quran yang disebut dalam Quran. Bulan Ramadan ini wujud bahwa Allah senang dengan bulan ini. Kalau Allah senang dengan bulan ini, kita harus senang dengan bulan ini supaya kita dapat berkahnya tadi. Kalau kita udah dapat berkah itu, kita akan dapat pahala sebanyak-banyaknya. Dan kita nggak bisa ambil berkahnya, rugi besar. Jadi seperti itu. Perlu diperhatikan untuk mempersiapkan masuk di bulan Ramadan. Untuk persiapannya itu nggak cuma siap sahur, siap buka, berpikir itu enggak. Tapi persiapkan salah satu yang perlu dipersiapkan adalah ilmu. Makanya ini dikupas hadis kaitan seputar Ramadan ini. Supaya apa? Supaya kita ingat semua dulu. Bukan ketika pas terawih nggak bisa pakai hadis, kok tambah terawih di hadis sama. Jadi ini khotim itu aslinya berbaleni kayak. Tapi sebenarnya itu seharusnya udah ada sebelum kita bulan Ramadan, diingat-ingat dulu, kita pelajari dulu. Nanti di bulan Ramadan tinggal gas menurut. Nah, jadi tinggal digas kita udah jalan. Seharusnya seperti itu. Kalau boleh dipermisalkan seperti petinju atau pemain sepak bola, intinya arep tanding, pokoknya arep final. Itu mesti latihannya tambah sergap. Jadi dipersiapkan semuanya. Orang turu nopra. Jadi justru dipersiapkan. Aku butuh apa ya? Musuhku apa ya? Mana? Nah, Ramadan musuhku adalah maksiat misalnya. Aku angele jogo lisan misalnya. Berarti itu harus diperhatikan dulu. Saya nggak boleh lengah di situ. Kelebihan saya apa ya? Saya senang bagus di bulan Ramadan itu bisa melakukan qiyamul lailnya di rumah 1 jam misalnya. Yang kecil yang paling setengah jam. Qiyamul lailnya atau tarawihnya. Aku iso 1 jam misalnya, 1 juz malam bisa, silakan. Kalau aku berarti tak kejar itu. Saya persiapkan, saya kemampuan saya di mana, harus tahu itu. Atau saya mampu di bulan Ramadan khatam 3 kali misalnya, khatam Quran 3 kali, itu dipersiapkan. Dan itu harus mulai dulu sejak sekarang, latihan dulu, persiapan ilmu, persiapan kemampuan, dan itu dilatih dulu supaya nanti di masuk bulan Ramadan kita udah siap semuanya. Bahkan nanti ini perkataan ulama dulu sebelum masuk bulan Ramadan itu udah persiapan baca Quran dulu. Tahul Quran kan udah mulai baca Quran. Bulannya para qori itu dimulai dari Syaban ini. Syaban udah mulai pada baca dulu. Nanti persiapan bulan Ramadan gas. Jadi seperti itu wis pemanasan saya ngono. Nek dhewe tanggal 1 itu lagi pemanasan wis perang dulu ra iso wis maca Quran ra kuat. Karena apa? Enggak biasa lapar gitu loh. Jadi seperti itu, hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan supaya bulan Ramadan kita nanti penuh makna, penuh berkah, dapat pahala yang maksimal. Sehingga kita harus tahu kelebihan kita di mana, kita maksimalkan. Yang masih kurang itu di mana, kita perhatikan supaya kita jangan sampai kurang lagi di bulan Ramadan ini. Terus kelemahan saya di mana itu harus di-ring bener gitu loh. Amar ma'ruf nahi munkar itu tadi. Kita harus tahu itu.
melakukan hal-hal yang baik ibadah di bulan Ramadan tadi. Sebelum sudah saya sampaikan bulan Ramadan umroh pahalanya seperti haji. Bahkan nenek ulama ustaz yang ngomong berarti sholat sunnah itu bisa jadi umroh itu kan sunnah kan? Sholat sunnah itu bisa jadi di bulan Ramadan pahalanya seperti wajib. Makanya dia di bulan Ramadan sholat sunnah dikencangi. Nah, jadi ada yang sampai menafsirkannya, memaknainya seperti itu. Kalau haji itu bisa wajib gitu. Nah, bisa yang sunnah itu pahalanya seperti wajib, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dengan ini terkadang kita harus memaksimalkan bulan yang baik untuk melakukan kebaikan. Dan sering terjadi bulan Lailatul Qadar itu kan maknanya kebaikan seperti 1000 bulan gitu kan. Itu yang melakukan kebaikan. Nek malam itu jenengan maksiat. Kan itu pertanyaannya juga dong. Berarti maksiatmu seperti 1000 bulan maksiat terus bulan yang syari balik. Makanya itu harus dihindari. Apapun itu. Padahal malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Aku harus bilang 10 hari terakhir padahal ngomong wis ra gak Ramadan yang poso wis biasa. Wis biasa posone maca Quran wis males. Semangatnya nyebut awal kok. Enggak ada target kalau enggak ada target. Kecuali ada target saya 3 hari harus khatam atau 5 hari harus khatam atau 6 hari harus khatam. Misalnya kalau ada target meskipun di akhir bulan dia tetap berusaha untuk menyelesaikan itu. Jamaah sini Ramadan khatam berapa kali? Minimal 1 kali lah. Yang belum pernah khatam di bulan Ramadan usahakan khatam. Rasulullah itu khatamnya Ramadan itu khatam minimal sekali. Rasulullah minimal sekali. Di akhir hayat beliau itu khatamnya 2 kali. Khatam di sini, khatam di hadapan Jibril. Jadi setoran hafalan ini di depan Jibril. Hafalan Nabi Muhammad nggak baca. Jadi dari awal sampai akhir bulan Ramadan selesai 2 kali. Karena di depan gurunya. Nek jenengan enggak di depan gurunya jenengan, lebih minimal ya 2 kali lah. Diusahakan untuk ditingkatkan. Saya kan pernah rekor Ramadan 2 kali atau 3 kali. Paling banyak di sini Ramadan khatam berapa kali coba? Sekali bareng-bareng. Sekali bareng-bareng Pak. Ya, sekali bareng-bareng berarti bukan jenengan saja itu. Usahakan. Jadi yang bareng-bareng yang tadarus itu sendiri, jenengan bacanya sendiri. Sehingga khatamnya sendiri bisa menghatamkan Al-Qur'an gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya dulu ketika masih SMP itu dikasih kasih motivasi sama guru. Kayak paling mungkin tak hadiah. Waktu itu sampai bisa khatam saya bisa khatam sampai 7 kali. Itu maksimal pas kita. Ternyata koncoku ada sing 8 kali, ada sing 9 kali atau kalah. Jadi masih di pondok khatam Ramadan 7 kali 1 bulan. Saya maksimal itu, bukan untuk sombong enggak, tapi untuk motivasi bisa gitu. Dan sekarang meskipun saya Ramadan rawan ini mesti insya Allah subuh gitu ya, ada yang ngisi ada yang enggak. Itu saya ngajar ya tetap kerja tetap, tapi baca Quran Ramadan kemarin saya khatam berapa kali ya? Kira-kira berapa? 5 kali. Ya, kalau yang tadi ini kan itu katakan bareng-bareng kerjanya. Mungkin bisa. Itu sebetulnya gimana? Boleh, bagus, silahkan. Itu bagus. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Ini kontrolnya itu kontrolnya mesti tenang. Nah, iso orang salah ngono to. Nah, pemene ngarepe nek gurune sing pinter. Sing pinter biasanya nek sing salah diingatkan. Itu seharusnya seperti itu kan. Nah, seperti itu. Bagus, itu bagus.
rene sing ngeloke. Ya, ya. Kalau ini masalahnya bukan waktu apa enggak pakai Bu. Kemudian Salah harus dibenerki lan ngono. Mosok nah bocok diwaca bareng kan ya ruwet. Kan ini manusia sering benar. sing sepusuk itu. Ya diocotan. Nah, wis ngono kuwi ya bocotake biasa ngono kuwi. Jim hak kok kleru kabeh niku kuwi. Mosok nek salah kata ya tetep diperbaiki lah. Ya mungkin guna apa panjang pendek mungkin iki rada. Tapi nek hurufnya salah kan ya fatal banget itu. Minimal itu. Kedua panjang pendek. Kok nek tajwid guna, epa, iklab ngono ki ya rada engko. Nek ustadnya rada killer ngono ya diperbaiki. Mungkin sama saya kan diperbaiki. Nah gitu. Jadi seperti tadi baik, tapi kurang ada ya, artinya perubahan. Ya, kalau itu tadi memang benar dapat pahala. Tapi kita juga harus nyari untuk sendiri, kita memotivasi diri kita. Nek ngono kuwi kan berwaktu niku udah lihat jenengan ngomong. Pada Ramadan itu kan sing dihitung Ramadan itu kan berpas bengi kuwi tok. Biasanya tak dari bengi to. Malam to. Dan nanti siangnya jenengan ngapain? Paham ya? Lupa ya. Nah, begitu. Jangan sampai seperti itu. Siang hari perbanyak baca Quran. Tak jadi gampang. Dengan pengen khatam berapa kali dalam sebulan 3 dihitung. Perkirakan gampang. Dibagi. Pengen sekali ya berarti bar sholat lembar. Pengen 5 berarti 1 juz. Itu jelas khatam yang Ramadan rampung mesti wis khatam. Rong lembar dan sholat itu akan banget. Tapi istiqomah yang ngangkut. Nek pengen apa namanya? Pengen sehari 2 juz berarti itu khatamnya pengen 3. Jangan hitungnya gitu aja. Pengen 5 kali berarti setiap bar sholat 1 juz. Bar sholatnya 1 juz meneh. Pengen 5 berarti nanti akhir Ramadan wis jelas pengen 5 itu. Jadi seperti itu. Cukup ya? Sepertinya ibu tadi ada yang mau tanya. Semua orang itu menginginkan kebaikan mungkin kaitannya dengan orang yang membentangkan orang lain, tetapi sudah di akhir dia masih simoyo. Terus kan ada kebaikan, nggak usah dikasih saja, nanti kebaikannya tetap udah jadinya seperti itu. Hak jenengan. Maksudnya kalau dia tidak usah kaget, nantinya ada kebaikannya kembali kepada yang membentangkan. Ya benar. Ya hak jenengan itu. Tapi saran saya tetap ditagih. Kali 2 kali kok semuanya terus ya wis ya. Jawaban tak seneng apa balasan bayar sak iso karep kok cicil piye semonggo lah. Ngono wis tetep rae kelas. Jadi nek padha-padha nyeki kowe njaluk kakeki, tapi nek utang ya untuk tembung utang ya utang. Jadi harus seperti itu. Kaki tetap. Tapi ya tadi bener. Besok nek sing utang aku butuh pahala, tapi ya sing utang aku boleh yang bayar. Butuh pahala, butuh mlebu surga. Jadi seperti itu. Jadi harus jelas akad di awal. Aku jaluk, aku butuh duit, aku jaluk misalnya. Ini jaluk ya utang. Aku jiling, berarti jiling ya utang. Jadi seperti itu. Ingatkan. Terus perhatikan, kamu dibilang mensyarikari. Saya sedikit cerita. Banyak kali orang-orang yang Muslim, ngakunya Muslim, bahkan bisa jadi dia ustaz, ya utang lebih. Aku nggak senang seperti itu. Meskipun saya punya hutang, tapi saya usaha untuk maksimal mungkin bayar. Dan ustaz, dia ustaz ngajani diri tanpa dibayar, gimana? Aku jadi izin, karena ustaz naruh nilainya lebih.
Jadi sampai seperti itu. Bahkan itu enggak orang saya ketemu 1.000 banyak dan banyak tempat. Ini para dutan sini terus. Jadi hal yang seperti itu harus diingatkan. Meskipun dia ustaz, apa ramah ustaz bilang, waduh ya. Jadi manusia baik atau buruk dilihat dari kaitan dengan uangnya. Kan pernah Umar doang, misalnya bener boleh cerita ini. Intinya Umar itu pernah tahu ada orang senang dengan saudaranya. Ini orang baik ngeluh-ngeluhkan gitu. Nah, kamu pernah urusan duit sama dia belum? Belum. Kamu pernah safar sama dia belum? Bepergian sama dia belum? Belum. Ini urut jangan kebaik. Seseorang naik aja pikniknya, jangan pikniknya. Wes ketok kabeh itu. Wonge pemarah apa besem atau yang lain sebagainya ketok kabeh ngono ya. Wong nek rong dino wis ketok kabeh kuwi. Ora tahu dino. Buka kartu kabeh kuwi eleke metu kabeh. Nek wonge apik, nek wonge elek. Begitu pula nanti kaitannya dengan duit, ini urusan duit. Kemudian dari bendahara masjid pula wis. Bisa apa yang mau hebat ya? Pokoknya urusan duit wonge bagus, semua dia bagus. Begitu pula wong sing ketika bepergian kok dia bagus. Ya kecuali menunggu aku nek orang melu masalah aku yang budi tahan nek orang seperti itu spesial khusus karena ya memang wis dicoba ning budi dan ini tapi ora iso ngono ki lho kan ada ya monggo seperti itu karena dia tahu diri gitu monggo kaitannya dari bagaimana hukumnya apabila hutang itu ditagih karena tidak mau baik tidak dibayar menyita barangnya gimana? Iya. Ya boleh saja. Untuk pelajaran tapi ya kembali lagi. Maksudnya dengan tolong. Dia kesalnya dan banyak terjadi. Maksud dengan mentolak maksudnya gini. Kecuali kalau memang ID kode butuhin. Nek jenengan lo enggak kejomo ngono. Nek kode butuhin, aku ya butuh ngono ya butuh. Pokoke pas butuh tekan aku tak bantu. Lah bareng wong wis rada munggah, ora kelingan aku jadi ya butuh mau Mas ini. Tapi karena persaudaraan tak bantu, bener. Lebaran aku ya pas butuh kok ngono ya malah koya-koya malah statusnya tuku tas anyar. Mangan enak difoto. Kan ya kurang ajar tenan to ini. Dari ngene iki paten, monggo jenengan ambil barangnya silakan. Dan nek jenengan sugih blegedu motore mobil Fortuner apa Pajero ngono, ngutangi wong rande motor misalnya ya. Kalau kok cukup barangnya sisa ya waduh jenengan ya Bang. Nah, paham ada sini. Nah, jadi ya harus punya hati lah gitu. Jadi seperti itu, paham ya? Ya kembali lagi itu ya saudara kita ya. Apalagi kalau seperti itu kita mudah kaya, kita dipinjami, tahu ada orang yang seperti itu kok ya nyaur, seperti itu ikhlas membaik. Baik insya Allah, sedekah itu semua. Nah, ikhlaskan. Jadi ikhlaskan itu lebih baik. Nek keadaannya dengan apik ya. Nek keadaannya dengan lebih dude, wong ning isor yo aja tersiku sakit. Ikhlaskan kalau bisa. Ya wis tanggap separuh lunas, separuh ini bayaran ya cicilan nah itu. Misalnya kan dia ada motivasi barangkali. Saya seperti itu. Boleh menyampaikan satu
Silakan. 1 menit ya. Silakan. Jadi ini pengalaman saya, rumah sakit PKO itu ketika sebelum seperti ini itu setiap pasien yang masih berhutang ditagih. Itu tidak bisa berkembang apa-apa. Tapi setelah pasien yang pulang kan ada yang belum bayar, itu tidak ditagih. Sekarang jadi mudah. Sekarang justru masih banyak orang yang donasi ini karena tidak menagih hutang itu tadi. Jadi luar biasa, ini perlu dicontoh. Ya tetap ditagih pisan karena hanya sekedar mengingatkan. Setelah itu ya diikhlaskan saja. Terbukti rumah sakit PKO ini yang dihutang BPJS adalah yang paling banyak di rumah sakit seluruh Surakarta. Gitu. Walaupun kelas B. Sehingga pembelajaran itu ibrah yang kita ambil dulu menagih itu. Aku ini kalau saya ini tak guna PKW bukan ngono kuwi. Ya pasiennya ini bilang seperti itu. Hingga dilaporkan dalam suatu rapat, intinya ya saiki wis ditagih pisan, setelah itu diikhlaskan. Ternyata sampai sekarang berdiri modal. Malah berkembang. Itu ibrah ya. Ya, ibrahnya. Tapi ya kudu jembar. Kembali lagi jenengan kaya piye. Keadaannya jenengan kaya piye, keadaannya wonge kaya piye gitu loh. Bismillah. Karena memang ya sosok wong sugih utang ya ono aku ya mari anjel ngono ya. Asline ora butuh utang ya utang liyan anyel ngono kuwi. Jadi sudah ada kesempatan iso enggak ada itu nyekolah kuwi. Ya ya. Ngono kuwi lah aku anyel ngono kuwi. Jadi gini loh, kecuali kalau memang dia butuh untuk hidupnya. Terkadang seperti itu, ada orang memang dia hutang itu untuk urip orang itu koyak-koyak, kan ada orang hutang itu koyak-koyak, butuhku dan lain sebagainya sing ogah dan lain sebagainya itu. Ada yang seperti itu. Nek ono kuwi jipun ora apa-apa. Tapi nek dia hutang digomblek kan ada orang seperti itu. Kok digomblek? Dia artinya orang gomblek berarti dia bingung ngomong yang nek ono kuwi sedekah ono bae. Disedekahi, bismillah. Jadi sedekah jenengan pindah ning wong iki maksudnya tanggung terus. Jadi pindah pada orang-orang seperti memang dia butuh sedekah. Bismillah. Jadi sedekah itu enggak mengurangi harta di sini. Karena doa orang orang yang lemah itu bisa jadi yang makbul. Lebih-lebih doa orang miskin. Kenapa Rasulullah SAW itu dalam satu hadis itu memerintahkan salah satu sahabatnya dengan banyak perintah. Salah satunya hubul masakin, cinta dengan orang-orang miskin. Untuk apa? Karena bisa jadi dengan doanya orang miskin itu justru mustajab daripada ayat yang rotok sugih. Jadi seperti itu. Karena apa? Orang miskin karena dia serba kekurangan, ibadahnya banyak, dia fokusnya di ibadah menerus seperti itu. Bisa jadi doa dia yang mustajab. Bantu mereka. Bisa jadi kita kaya karena kita membantu banyak orang tadi. Hutang lunasi, dianggap lunas dan seterusnya. Bismillah. Nah kalau bisa orang seperti itu dibantu dengan kasih gawean, iso. Angel lagi ya. Wong ini jangan kerja ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Ya saudara kita dia muslim itu. Saudara kita jangan kerjanya, orang iso. Dengan berbagai alasan, padahal dia bisa ini. Gak mau dia kerja di bawah itu gak mau. Kerja di atas orang iso lebih. Sakit serba salah ini. BTS atau semuanya. Ya itulah saudara kita, potret saudara kita itu seperti itu. Ya kita memang opak-opak dunia lah. Akhirnya menunggu rasa dulu. Uripe lah menunggu tidak berwarna itu dunia ini. Bukan untuk mengorek kesalahan orang, bukan.
atau menjelek-jelekan orang, tidak. Itu ya saudara kita tetap butuh bantuan dari kita. Jadi seperti itu. Kalau memang sampai ada uang tekor edu, berarti edu dianggap mungkin ini baik. Kok edu di anu terus menurut ya berarti edu memang jalannya untuk memberi, bukan minta bantuan. Nah, pantasnya ora gratisan, aku ora level gratisan. Kamu ngono lho kudune. Ya Allah ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terangan gitu.